Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas Kimia 3B1 akan melakukan praktikum dengan judul penetapan titik lebur. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2 yaitu Idelia, Niken Ratu Rangganis, Dea Rahmawati, Farha Syahidatul Mala, Asyila Putri Rahmani. Adapun prinsip percobaan pada praktikum ini menggunakan metode RAS, jarak lebur, dan titik lebur. Prinsip kerja dari titik lebur terletak pada penetapan pemberian energi panasnya. Karakteristik titik lebur suatu zat berbeda dengan yang lain dalam hal kekuatan antar molekul. Adapun tujuan pada percobaan ini yang pertama yaitu menentukan titik lebur zat padat dan menggunakannya sebagai kriteria dalam identifikasi dan penentuan bobot molekul. Adapun tujuan yang kedua yaitu menentukan bobot molekul suatu senyawa menggunakan metode RAS. Prosedur percobaan penentuan titik lebur dekamfora murni. Pertama-tama, ambil sejumlah padatan dekamfora, kemudian tempatkan di atas kaca arloji. Selanjutnya, panaskan salah satu ujung pipa kapiler hingga lubang ujungnya tertutup rapat. Kemudian, masukkan sedikit demi sedikit padatan dekamfora tadi melalui ujung pipa kapiler sebelahnya yang masih terbuka. Lalu mampatkan padatan dekamfora yang telah masuk ke dalam pipa kapiler dengan cara membalikkan dan mengetuk-ngetukkan pipa kapiler tersebut hingga diperoleh kolom kurang lebih 0,5 cm. Langkah selanjutnya, siapkan alat melting point dan lengkapi dengan termometer 150 derajat Celcius. Kemudian, masukkan pipa kapiler yang telah berisi dekamfora tadi ke dalam alat tersebut. Panaskan alat dengan mengatur laju pemanasan sekitar 10 derajat Celcius per menit. Dan ketika mencapai suhu 110 sampai 115 derajat Celcius, pemanasan diatur kembali hingga kenaikannya sekitar 1 derajat Celcius per menit. Lalu, catat suhu pada termometer pada saat sampel mulai melebur sebagai T1 dan pada saat peleburan sempurna atau semua zat padat mencair sebagai T2. Yang terakhir, tentukan titik lebur senyawa tersebut yaitu T1 dan jarak leburnya didapat dari T2 dikurang T1, lalu bandingkan dengan data yang ada di handbook. Selanjutnya, prosedur percobaan penentuan bobot molekul sampel. Yang pertama, timbang dengan seksama 50 mg sampel, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang kering dan bersih. Lalu, timbang juga 500 mg dekamfora dan masukkan ke dalam tabung reaksi tadi. Aduk sampai campuran menjadi homogen. Selanjutnya, panaskan tabung reaksi tadi perlahan-lahan dengan api kecil sampai terjadi peleburan atau terjadi dispersi padat. Kemudian dinginkan dan keluarkan dengan spatula logam. Selanjutnya, haluskan dengan mortar, lalu tuangkan ke dalam kaca arloji. Kemudian, masukkan padatan tersebut ke dalam tabung kapiler yang tertutup salah satu ujungnya. Setelah itu, ditentukan titik leburnya seperti prosedur penentuan titik lebur dekamfora. Kemudian, dihitung delta T sebagai selisih titik lebur campuran dengan titik lebur dekamfora murni. Dan terakhir, ditentukan bobot molekul sampel. Kesimpulan pada percobaan ini adalah yang pertama, dekamfora yang dihasilkan pada percobaan ini tidak murni
karena titik lebur yang dihasilkan pada percobaan jauh berbeda dengan titik lebur teoritis, di mana titik lebur teoritisnya sebesar 203 derajat Celcius dan titik lebur percobaan sebesar 169 derajat Celcius. Sedangkan titik lebur pada campuran sampel X dan dekamfora sebesar 128 derajat Celcius. Yang kedua, bobot molekul X dapat diketahui dengan metode RAS, di mana hasil yang didapat pada percobaan sebesar 96,83 gram per mol. Hasil tersebut sangat berbeda jauh dengan bobot molekul teoritisnya, yaitu sebesar 128,1705 gram per mol. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa dekamfora yang dihasilkan tidak murni dikarenakan adanya faktor ketidaktelitian.